Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, sedikit ingin kami luruskan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin pagi, yakni berkenaan dengan hadis yang kita sebutkan ya, posisi menempatkan anak kecil yang belum dewasa, yang belum balik berada di tempat tersendiri ya, di belakang gitu. Kemarin kita sampaikan hadisnya itu lemah, namun yang benar berkenaan dengan menempatkan ya anak kecil berada di belakang, itu adalah hadisnya sahih. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, agar yang ada di belakangku di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah ahlam, dan juga orang-orang yang berakal. Ini ada di dalam Sahih Muslim. Dan juga hadis dari Abi Musa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama as-safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuat saf, menegakkan saf. As-safa rijalu, kemudian para laki-laki yang dewasa mereka berbaris membuat saf. Wasafal gilmanu khalfahum, kemudian berbarislah al-gilman, itu anak-anak di belakang mereka. Wan nisa khalfal gilman, kemudian para wanita di belakang safnya anak-anak. Wallahu alam, ini berkenaan dengan hadisnya, maka kita katakan hadisnya adalah sahih. Cuma hal ini bertentangan ya, atau kita katakan ada hadis yang lain yang mengatakan man sabaqa ila makanin fahuwa ahaqqu bih. Ini hadis dari Imam Baihaqi, barang siapa yang dia lebih dahulu berada di sebuah tempat, maka dialah yang paling berhak. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wala yuqimu ahadukum akhahu min majlisihi, dan janganlah salah seorang di antara kalian mengusir saudaranya dari tempat duduknya dia. Wallahu alam. Untuk mengkompromikan hadis ini yang sama-sama dia sahih, ini sebahagian para ulama kita mengatakan bahwa siapa yang paling pertama datang kepada sebuah tempat, contohnya dia berada di saf yang pertama, maka dialah yang paling berhak walaupun dia adalah anak-anak. Maka menempatkan anak-anak pada saf tersendiri di belakang, maka ini yang kemarin kita sampaikan bisa menimbulkan mudarat yang lainnya. Di samping tadi telah mengusir mereka dari tempat yang utama karena mereka yang lebih dahulu mendapatkannya, dan bisa menjadikan nanti orang-orang yang sholat di belakang dari saf anak-anak ini membuat mereka tidak khusyuk. Wallahu alam. Ini barangkali alat yang kita sampaikan ya pada pertemuan kemarin. Hadisnya adalah hadis yang sahih, namun ada hadis yang sahih yang berbeda dengan apa yang kita sampaikan, dan tadi cara untuk mengkompromikannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni pada bab yang ke-26 tentang haramnya kezaliman dan kewajiban ya mengembalikan kezaliman kepada orang yang dizaliminya. Sebuah hadis yang bersumber dari seorang sahabiyah Khawlah binti Amir Al-Ansariyah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Khawlata binti Amir Al-Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Dari Khawlah binti Amir Al-Ansariyah, dan beliau adalah istrinya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu dan radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengelola atau mereka bertransaksi pada harta Allah tanpa hak, mengelola, membelanjakan, bertransaksi pada harta Allah namun tanpa hak, bukan dengan jalan yang dibolehkan oleh syariat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bagi mereka neraka di hari kiamat. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, orang-orang yang mereka membelanjakan, mengelola harta Allah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada mereka, tapi tanpa hak. Ancamannya dalam hadis ini akan mendapatkan neraka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza aydan mimma yadullu ala tahrimi zulmi fil amwali alladhi huwa khilaful adl. Ini juga kata beliau menunjukkan tentang keharaman kezaliman berkenaan dengan masalah harta. Zalim berkenaan dengan masalah harta, maka hukumnya adalah haram. Zalim di sini adalah khilaful adil, tidak adil. Apa itu adil? Ya, wadu syai' fi mahallihi, ya. Meletakkan sesuatu memang sesuai pada posisinya, sesuai pada tempatnya, sesuai dengan aturannya. Ini namanya adil. Harta kalau dikelola, kalau dibelanjakan, ya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, maka ini termasuk kezaliman. Ya, zalim berkenaan dengan masalah harta, maka hukumnya adalah haram. Insyaallah nanti akan disebutkan oleh Syekh di antara contohnya. Wa fi qaulihi, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatahawwaduna, mereka membelanjakan. Dalilun ala annahum yatasarrafuna tasarrufan ta'ishan ghaira mabniyin ala usulin syar'iyyah wa yufsiduna al-amwala bibazliha fima yadur, mislu man yabzulu amwalahu fid duhan aw fil al-muhaddirati aw fi syurbil khumur aw ma asbaha dzalik. Nah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatahawwaduna, mereka membelanjakan, ya, mereka mengelola. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menggunakan harta tadi secara sembarangan, secara serampangan, tidak dibangun di atas usulin syar'iyyah, tidak dibangun di atas pondasi syariat. Maka di sini berarti mereka telah merusak harta tersebut dengan mereka membelanjakannya pada perkara yang memudaratkan. Contoh misalnya mereka mengeluarkan hartanya bidduhan, untuk rokok, dibelanjakan untuk membeli rokok, kemudian rokoknya pun dikonsumsinya, atau barangkali dia berikan kepada yang lain, sama. Atau dia membelanjakannya untuk obat-obat yang terlarang, atau untuk minum khamar atau yang semisalnya. Maka ini termasuk orang-orang yang membelanjakan hartanya tanpa hak. Akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Karena berkenaan dengan masalah harta disebutkan dalam hadis yang lain, dia akan ditanya dari dua sisi. Dari mana dia mendapatkannya, kemudian kemana dia infakkan.
Kalau cara mendapatkannya dengan jalan yang halal, min aina iktasabahu, dari mana dia memperolehnya, dengan jalan yang halal, tapi itu belum tentu selamat. Karena akan ditanya bima anfaqahu, ya kemana dia infakkan. Ya kalau dia infakkan, dia belanjakan kepada sesuatu yang haram, maka di sini termasuk kezaliman. Wa kadzalika aidha yatahawaduna fiha bisarakati wal ghasbi wa ma asbaha dzalik. Termasuk juga di sini adalah mereka membelanjakannya, mengaturnya, mengelolanya, ya, dengan mendapatkan atau memperolehnya bisarakat, dengan mencuri, merampas, ya, dan yang semisalnya. Ini juga kezaliman. Ini berarti dari cara memperolehnya, maka mereka akan ditanya. Wa kadzalika yatakhawwaduna fiha bid'awa al-batilah. Termasuk juga di sini mereka mendapatkannya, ya, transaksinya, mereka memperolehnya dengan pengakuan yang batil. Sebagaimana ya kita sampaikan pada pembahasan yang sebelumnya, diajukan dia, digugat dia di pengadilan, lalu dia membawakan bukti-bukti yang palsu, atau dia berani sumpah palsu, ya. Ini adalah berarti dia membelanjakan harta tersebut tanpa hak. Yadda'i ma laysa lahu wa huwa kadzib, ya, dia mengaku, ya, harta yang ada pada dirinya padahal dia dusta dan yang lain-lain. Wal muhim anna kulla man yatasarrafu tasarrufan ghaira syar'iyyin fil mal, sawa'un maluhu aw malu ghairihi, fa inna lahu nar wal yazubillah yaumal qiyamah illa ayyatuba fa yuraddu al mazalimu ila ahliha wa yatubu mimma yabzulu malahu fihi minal haram ad-duhan wal khamr wa ma asbaha dzalik wa in man taba taballahu alaihi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, penting kata beliau, orang yang membelanjakan, yang menggunakan hartanya tadi tidak dengan jalan yang syar'i, baik berkenaan dengan hartanya sendiri maupun berkenaan dengan harta orang lain. Ya, kalau berkenaan dengan harta orang lain, terutama di sini dia memperolehnya, mengambilnya tadi, ya, dengan mencuri, merampas, ya, atau dengan menipunya, atau dengan menggugatnya dengan jalan yang tidak benar tadi, ya. Nah, ini berkenaan dengan harta orang lain atau berkenaan dengan harta dia sendiri, ya. Nah, perhatikan jemaah, tidak bisa seseorang mengatakan ini kan harta saya mendapatkannya dengan usaha dan jerih payah saya, kan terserah saya. Mau saya belanjakan untuk apa saja, ya terserah saya, ini kan uang saya, ini harta saya. Nggak bisa. Ada aturannya, walaupun secara kepemilikan di dunia itu adalah hartanya kita, tapi kita punya aturan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, nggak boleh sembarangan untuk kita keluarkan. Kalau dia mengeluarkannya pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka di sini ada pertanggungjawabannya, dan itu yang kita sampaikan di sini. Ini termasuk kezaliman. Maka ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini adalah neraka, wal iyazubillah.
walaupun tadi adalah harta dia sendiri, tetap ancamannya adalah neraka, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mengembalikan harta yang diambil secara zalim itu kepada pemiliknya. Ini kalau berkenaan dengan harta orang yang dia ambil dengan jalan yang tidak benar. Dia minta maaf dan mengembalikannya. Di samping dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau berkenaan dengan harta dia sendiri, namun tadi dia gunakan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun harus bertaubat. Bertaubat dari apa yang dia belanjakan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dia belanjakan untuk beli rokok tadi ya, beli khamar, untuk berjudi misalnya, atau hal-hal yang haram yang lainnya, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini barangkali memang secara kepemilikan itu adalah hartanya dia, ya cara dia mengembalikannya adalah dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu harta yang masih ada yang dia miliki jangan kembali dia kelola, atau jangan sampai dia mengeluarkan lagi kepada yang haram. Dan kalau contohnya dia investasikan misalnya hartanya tadi dalam perkara-perkara yang haram, yang sudah jangan diambil lagi. Contohnya misalnya riba, maka disebutkan dalam nas yang pernah barangkali kita sampaikan sebelumnya, udah sisa yang pungutan dari riba tersebut tidak boleh lagi dia ambil. Dia hanya boleh mengambil modalnya saja. Adapun angsuran, ya ziyadah, ya tambahan keuntungan, ya yang setelahnya, maka tidak boleh untuk dia ambil lagi. Begitu juga misalnya hutang, ada orang yang hutang judi, ya dia gunakan ya misalnya harta tersebut untuk judi, bahkan dia menang ya, maka di sini tidak boleh lagi dia menagihnya. Ya udah, kalau dia sudah bertobat dari maksiat tersebut ya, maka hendaklah dia berhenti dan jangan dia meminta kembali ya hutang judi kamu dibayar gitu. Ini bagi orang yang bertobat, janganlah dia melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini dalil dari Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53 sampai 59. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini syahidnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah Allah yang Maha Pengampun, ya lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ya kalian kembali kepada Rabb kalian dan kalian berserah diri kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak ditolong oleh Allah. Nah, jadi taubat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang di atas tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ini ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya ya, agar mereka kembali kepada Allah, kemudian mereka berserah diri kepada Allah sebelum datang azab kepada mereka. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah dengan sebaik-baiknya apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian ya. Ikutilah dengan sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian, itu Al-Quran ya, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak sedangkan kalian tidak menyadarinya. Antakula namsun ya hasrata ala ma farratu fi janbillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, agar jangan ada yang mengatakan, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Jangan sampai dia mengatakan seperti itu. Dia menyesal ya datangnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada dia sedangkan dia belum bertaubat. Au taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, atau agar jangan ada yang berkata sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku hidayah, aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ya. Atau jangan sampai dia mengatakan ya, ketika melihat azab, law anna li karratan, ya seandainya saya dapat kembali ke dunia maka aku akan menjadi orang yang berbuat baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bala. Allah Subhanahu wa taala membantah, bukan demikian. Qad ja'atka ayati, sungguh kata Allah telah datang kepada kamu ayat-ayatku. Fakazzabta biha, lalu kamu mendustakannya. Wastakbarta, dan kamu sombong. Wa kunta minal kafirin, dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Syahidnya di sini sebagaimana yang tadi disampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, termasuk seorang yang membelanjakan hartanya di jalan yang tidak syar'i. Kalau dia bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya sehingga dia tidak masuk di dalam hadis ini. Ancaman apa? Ancaman masuk ke dalam neraka. Wa fi hadzal hadis, kemudian dalam hadis ini ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
tahdhirun min bazlil mal bi ghairi ma yanfa'u wa takhawwudu fihi. Hadis ini memberikan peringatan dari mengeluarkan harta kepada sesuatu yang tidak bermanfaat dan sembarangan dia membelanjakan hartanya. Walaupun tadi sudah kita sampaikan itu adalah hartanya kita, bahkan punya sertifikat miliknya dia, tapi tatkala dia belanjakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis ini sebagai peringatan untuk dia. Ancamannya adalah neraka. Apa sebabnya? Li'annal mala ja'alahu Allahu qiyaman linnasi taqumu bihi masalihu dinihim wa dunyahum. Ini alasannya karena harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, ya, itu adalah sebagai qiyaman linnas, sebagai penopang bagi manusia, sebagai pembantu bagi manusia, taqumu bihi masalihu dinihim, ya, untuk dia bisa melaksanakan, menegakkan, ya, dengan hartanya dia tadi kemaslahatan agama dia dan juga untuk kemaslahatan dunianya. Nah, harta itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Makanya amanah itu harus dijaga. Bahkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa tatkala ada orang yang ingin mengambil harta kita dengan jalan yang zalim, ada orang yang ingin merampas harta kita dengan jalan yang zalim, maka kita punya hak untuk apa? Untuk mempertahankan dan membela. Bahkan kalau kita sampai terbunuh dalam membela harta, termasuk mati syahid. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah amanah yang harus kita jaga. Karena memang harta ini Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita tadi untuk membantu kita dalam kemaslahatan kehidupannya kita. Terutama di sini kehidupan agamanya kita. Karena dalam perkara agama kita butuh dengan harta, tidak? Butuh dengan harta. Apa contohnya? Ya, ibadah salat. Apa harta yang perlu kita gunakan dalam ibadah salat? Banyak. Kita harus menutup aurat. Dan menutup aurat butuh pakaian. Dan itu butuh dengan harta. Kemudian juga, ya, kita butuh dengan fisik, harus sehat, maka butuh dengan makan dan minum. Maka ibadah itu butuh dengan harta. Apalagi nanti ada ibadah yang memang dominannya harta, zakat, sedekah, ya, haji, umrah, kurban, ya. Ini kan ibadah-ibadah yang memang dominannya adalah harta. 6. Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan itu untuk kemaslahatan agama. Kemudian kemaslahatan dunia kita juga, ya, agar hidup kita bisa berlangsung dengan baik, ada regenerasinya, ada penerusnya. Maka di sini kita butuh dengan harta. Bahkan harta yang kita tinggalkan kemudian nanti diambil oleh ahli waris, dapat pahala nggak kita? Dapat pahala.
Ya, karena kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan dia tidak meminta-minta kepada manusia, itu lebih baik daripada kita meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Nah, ini untuk kemaslahatan, ya contohnya dunia kita termasuk adalah keturunannya kita. Kemudian kata beliau, fa idza badzalahu fi ghairi maslahatin kana minal mutakhawwidina fi malillahi bi ghairi haqqin. Ya, kalau dia membelanjakannya, mengeluarkannya bukan untuk kemaslahatan, ya contohnya ya tadi untuk perkara-perkara maksiat, dan itu masuk mubazir. Kalau seseorang membelanjakan hartanya bukan kepada suatu yang disyariatkan oleh Allah, ini masuk bagian daripada mubazir, ya. Jadi mubazir itu bukan hanya sekedar apa yang kita pahami kadang-kadang apa, makan minum bersisa gitu ya, nah itu mubazir. Nah, tidak digunakan, ya, tidak dimanfaatkan, ya, mubazir. Tapi tatkala dia membelanjakannya juga kepada hal-hal yang tidak disyariatkan, bahkan mendatangkan dosa, itu juga masuk bagian daripada apa? Dia telah tabzir. Nah, mubazir dia, karena dia mengikuti jalannya syaitan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Orang yang mubazir itu adalah saudaranya syaitan. Nah, maka ini yang harus kita pahami, ya. Maka kata beliau di sini berarti dia telah termasuk al-mutakhawwidin, ya, al-mutakhawwidin, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin. Maka ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Wallahu alam. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi ini adalah peringatan kepada kita semua agar kita menggunakan, ya, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa harta, agar benar-benar kita gunakan kepada jalan yang sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adapun pembahasan yang berikutnya ini adalah bab yang baru, ya, bab yang ke-27, yakni babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihim. Bab yang menjelaskan mengagungkan kehormatan kaum muslimin, kemudian juga menjelaskan bagaimana hak-haknya mereka, kemudian bersikap lembut dan juga berkasih sayang kepada mereka. Insyaallah pada bab ini nanti akan disebutkan oleh beliau dalil-dalil, ya, dari ayat Al-Quran dan juga, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ada kewajiban bagi kita untuk menghormati, ya, kaum muslimin, memberikan hak mereka dan juga mencintai mereka. Namun insyaallah taala berkenan dengan bab ini akan tersampaikan nanti pada pertemuan kita selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.